dahsyat, merancangkan semua hal yang baik dalam hidup Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan.
bersama dengan saudara, dan saudara bisa merasakan dan menikmati kehadirannya di dalam hidup. Mari kita tundukkan kepala. Mari Tuhan, Engkau memeluk dan mendekap setiap kami dalam kasih, sehingga setiap kami boleh menyadari bahwa kami tidak pernah sendirian. Engkau ada selalu bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Aku percaya Tuhan, sepanjang bulan ini berkat-Mu melimpah atas setiap umat. Di dalam dan demi nama Yesus berdoa. Di dalam nama Yesus kami juga dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Berkati dan urapi kami semua dalam dan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Menyambung dari apa yang saya khotbahkan minggu lalu, yaitu tentang Adam dengan Yesus Kristus. Adam gambaran daripada roh independen, sedangkan Yesus Kristus itu gambaran daripada roh Kristus. Adam membawa saudara dan saya keluar dari zonanya Tuhan. Adam itu gambaran daripada roh independen yang ingin menarik diri kita keluar dari persekutuan kita, keluar dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Tapi roh Kristus, saudara yang terkasih, adalah roh Tuhan yang ingin membawa saudara dan saya ingin tetap terus bersekutu dan bergantung kepada Bapa di surga. Di Komsel kemarin saya juga sudah jelaskan apa yang dimaksud dipimpin oleh roh Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima dikatakan di sana, sama-sama kita baca 3-2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini jelas memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa orang yang dipimpin oleh roh Kristus adalah orang yang memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Dan saudara yang terkasih, apakah yang terdapat di dalam pikiran dan perasaan Kristus? Yang terdapat di dalam pikiran dan perasaan Kristus, saudara baca di dalam kitab Injil, adalah bagaimana Yesus adalah pribadi yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Amin. Sekali lagi, Yesus adalah pribadi yang selalu bergantung atau tunduk kepada Bapanya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Luar biasa. Dan saudara kalau baca lagi di dalam Markus pasal 1 ayat 35, Markus pasal 6 ayat 46, jelas memberitahukan kepada kita, Yesus pagi-pagi sekali, orang lain masih tidur nyenyak, mungkin kita masih mimpi berada di langit yang ketujuh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan bidadari ataupun dengan pangeran. Tapi Yesus pagi-pagi sekali, saudara yang terkasih, sudah berdoa. Dan di dalamnya juga, di dalam Mazmur pasal 6 dijelaskan juga bahwa Yesus setelah sehari-harian melayani, saudara yang terkasih, Dia tidak bilang kepada murid-muridnya, "Ayo kalian pijiti dulu kaki saya mau ingin berleha-leha dan lain sebagainya." Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus, saudaraku, Dia naik ke bukit dan Dia bersendirian. Ngapain? Bersekutu, berdoa dengan Bapa di surga. Jadi saudara terkasih, orang yang dipimpin oleh roh Kristus, saya yakin dan percaya
dia akan dibawa untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Membuat dia semakin bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara dan saya, kalau saudara membaca Alkitab, kalau saudara berdoa, kalau saudara melayani, kalau saudara beribadah kepada Tuhan, jadikan itu bukan menjadi sebuah syarat untuk penerimaan Tuhan atas hidupmu. Jangan saudara yang terkasih, tapi jadikan itu adalah merupakan sarana dan prasarana buat saudara dan saya, membuat saudara semakin menyadari arti kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jadikan sarana buat saudara dan saya semakin mengenal pribadi Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi mari lihat Alkitab bukan lagi dari sudut pandang perjanjian lama. Jangan lihat lagi firman Tuhan atau Alkitab dari sudut pandang hukum Taurat, tapi lihatlah Alkitab dari sudut perjanjian baru. Lihatlah Alkitab dari sudut salib. Saudara yang terkasih, sehingga saudara akan melihat kelimpahan kasih karunia Tuhan. Engkau akan melihat setiap engkau membaca firman Tuhan, ada Kristus, ada Yesus, ada Tuhan Bapa yang menyatakan dirinya dan sedang berkata, aku mengasihimu, aku mencintaimu, engkau adalah anakku, engkau adalah putra dan putriku yang berkenan di mataku. Haleluya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mencontoh, kita akan melihat cerita yang lain yang hampir sama, saudaraku, hampir sama seperti contoh kita minggu lalu, yaitu Yesus. Saudara yang terkasih, contoh ini terdapat di dalam perjanjian lama dan dia bernama Daud. Saudara yang terkasih, di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 jelas dikatakan di sana bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa sebabnya dibilang? Dibilang di situ karena Daud melakukan apa? Segala kehendakku, karena Daud taat kepadaku. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kehidupan Daud, saya mau katakan kepada saudara dan saya, Daud adalah seorang yang selalu bangun sesering dia jatuh. Dia adalah pribadi yang selalu bangun sesering dia jatuh. Jadi dia jatuh bangun, dia bangun lagi, saudara yang terkasih. Dengan kata lain saya mengatakan kepada saudara, Daud bukanlah orang yang sempurna, tetapi sekali lagi saudaraku, Tuhan bilang bahwa Daud adalah orang yang berkenan di mata Tuhan, berkenan di hatiku, kata Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, tidak kebetulan nama Daud itu artinya adalah apa, saudaraku? Yang dikasihi. Nama Daud ada artinya adalah yang dikasihi. Kalau saudara baca baik-baik tentang kehidupan Daud, saudara yang terkasih, latar belakang Daud, kita hanya banyak mengenal tentang Daud sudah menjadi raja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara yang terkasih, bagaimana Daud bisa diangkat oleh Tuhan dan ditetapkan Tuhan akhirnya menjadi garis keturunan lahirnya Mesias. Siapa Daud, saudara yang terkasih? Daud adalah seorang anak yang gak diakui. Daud adalah seorang anak yang gak diakui oleh orang tuanya. Daud adalah saudara yang gak dipandang, yang gak dianggap oleh saudara-saudara yang lainnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya seorang anak bungsu itu selalu berada di lingkaran antara orang tuanya. Iya apa iya? Iya apa iya, saudara? Iya. Tapi apa yang terjadi? Daud bukan berada di lingkaran keluarga intinya, bukan berada di dekat bapak dan ibunya, padahal dia adalah anak yang bungsu. Dia berada di mana, saudaraku? Ketika Samuel hendak mengurapi anak-anaknya Isai, kemana saudara terkasih? Dia sodorkan semua anaknya, saudaraku. Sampai Samuel bilang begini, saudaraku, hanya inikah anakmu? Sampai Samuel mengingatkan kepada Isai, bapaknya Daud, hanya inikah anakmu? Saudara yang terkasih, ketika dia dengar kata-kata itu, Isai baru ingat, oh iya maaf Nabi,
Masih ada satu lagi Pak Samuel, namanya si Daud. Panggil itu Daud. Dan saudara yang terkasih, Daud pun akhirnya dipanggil saudaraku, dan dia diurapi oleh Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat apa pekerjaan Daud. Pekerjaannya apa saudaraku? Pekerjaannya sangat sederhana. Pekerjaannya yang sangat sederhana. Pada saat itu saudara yang terkasih, anak-anak muda biasa begitu bangga untuk menjadi prajuritnya. Menjadi seorang prajurit dalam kerajaan Israel, dalam kerajaan yang dipimpin oleh Raja Saul. Mereka begitu bangga. Semua anak-anak muda cita-citanya pada saat itu ingin menjadi TNI. Oh bukan, saudara yang terkasih, tapi kepingin menjadi pasukan kerajaan. Tapi Daud di mana? Daud ada di tengah-tengah binatang buas. Dia hanya dipercayakan memelihara kambing domba 2-3 ekor, kata Daud loh pengakuannya. Tidak banyak saudara terkasih, hanya 2-3 ekor saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita lihat di sini siapa Daud. Siapa kita lihat di sini siapa Daud. Tapi mengapa saudaraku di akhir sangat ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan? Karena saya mau katakan kepada saudara, karena Daud adalah pribadi yang selalu membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia ditolak, tidak diakui oleh orang tuanya, dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak mengutuk orang tuanya. Ada di dalam kitab Mazmur dibilang gini, walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan aku. Haleluya. Saudaraku, orang yang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, dia bisa melihat situasi yang negatif, situasi yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik, sebab dia sadar Tuhan bersama-sama dengan dia. Orang lain bisa tinggalkan aku, orang tuaku bisa melupakan aku, orang yang kukasih dan kucintai mengkhianati aku, tapi aku tahu satu pribadi yang bersama, yang bernama Yesus, yang adalah Bapa dan Tuhan kita. Dia tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita sendirian. Haleluya. Amin. Itu yang dialami Daud. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dia mengembalakan kambing domba bapaknya yang hanya 2-3 ekor. Saudara yang terkasih, mungkin orang melihat itu sepele. Saudara yang terkasih, mungkin orang lain tidak melihat sesuatu yang tidak berarti. Tapi orang yang membangun kesadarannya tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya, setiap tanggung jawab yang sekecil apapun, itu adalah sesuatu kesempatan bagi dia untuk dia mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ada ben? Sehingga ketika dia menghadap Saul, dibilang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia bilang kepada Saul, kalau ada binatang buas, beruang ataupun singa yang ingin menerkamnya, oleh karena pertolongan Tuhan, aku merobek mulutnya, aku membunuh mereka, melindungi dan menjagai domba yang dipercayakan kepada 2-3 ekor. Saya percaya orang yang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan, dia akan melihat setiap kesulitan-kesulitan, tantangan, masalah dalam hidupnya adalah kesempatan bagi dia untuk mengalami dan menikmati pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan manifestasi kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat gambaran dari keseluruhan kehidupan Daud yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah alasan yang membuat Tuhan berkata, aku sudah menemukan orang yang berkenan di hati. Inilah alasan yang membuat Daud banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku,
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di mana, saudaraku? Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari Mazmur pasal 23 ini kita boleh dapat melihat keseluruhan hidup Daud, pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan. Pasal ini dimulai dari ayat yang pertama. Dikatakan di sana, Tuhan adalah gembala. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia menggambarkan Tuhan itu seperti seorang gembala. Dan Yesus juga pernah bilang dalam Yohanes pasal 10, dia bilang apa? Aku adalah gembala yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala? Di sini Daud, saudara yang terkasih, menyadari kenapa dia menyebut Tuhan itu sebagai gembala. Sekali lagi dalam pengalamannya sebagai seorang gembala yang mengembalakan domba-domba, dia mempunyai pengalaman. Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk dia bisa menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Dan dia menggambarkan Tuhan itu seperti gembala bagi dirinya, bagi domba-domba. Itu memberitahukan kepada saudara, di sana saudaraku, Daud sedang memberitahukan tentang bagaimana dia begitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Atau Daud sedang memberitahukan kepada kita ketika dia bilang Tuhan adalah gembalaku, dia sedang memberitahukan bahwa kebutuhan terbesar Daud, kebutuhan terbesar dari seorang domba adalah gembala, adalah Tuhan. Ketika Tuhan adalah gembala, Daud sedang memberitahukan bahwa kebutuhan terbesarnya dalam hidupnya bukan yang lainnya, tapi kebutuhan yang terbesar dalam hidupnya itu adalah Tuhan atau gembala. Mengapa saudara yang terkasih? Mengapa? Karena saya mau beritahukan kepada saudara, seekor domba, dia tidak akan dapat hidup tanpa gembala. Perhatikan, ingat ini. Seekor domba, dia tidak dapat hidup tanpa gembala. Dan domba digambarkan, sering digambarkan, Alkitab menggambarkan, Perjanjian Baru menggambarkan bahwa saudara dan saya ini adalah domba. Dari ayat-ayat yang kalau saudara baca tentang domba, sebenarnya Tuhan sudah beritahukan kepada kita, kamu kita ini domba, dan domba itu tidak dapat hidup di luar, atau domba itu tidak dapat hidup tanpa gembala. Karena apa saudara terkasih? Kenapa saya minta maaf? Ini firman Tuhan yang berkata, domba ini salah satu binatang terbodoh yang pernah ada. Saudara pernah lihat
domba ditaruh jadi pemain sirkus? Tidak ada. Karena memang domba ini on. Jadi saudara sadar bahwa kita ini apa? Oh enggak amen Pak. Saudara nggak perlu amenkan, tapi memang itulah saudara sebagai domba. Saudara, nah, domba kenapa saya bilang tadi bahwa domba tidak dapat hidup tanpa gembala, sebab tanpa gembala domba akan mudah tersesat. Ingat, domba itu sangat mudah tersesat. Dia kalau sudah diajak pergi, nanti disuruh balik dia nggak bisa. Dia sangat mudah tersesat. Oleh karena itu dia membutuhkan seorang gembala untuk membawa dia keluar dari kandangnya dan untuk masuk kembali kepada kandangnya. Domba tidak bisa dilepaskan karena dia nggak tahu tujuan hidupnya. Dia tidak ngerti mau kemana dia cari makan, di mana rumput itu. Dia nggak tahu, dia juga nggak ngerti di mana air yang tenang. Bahkan dia tidak bisa menyadari ada musuh di sekitar dan di sekelilingnya. Oleh karena itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, domba tidak dapat hidup tanpa gembala. Karena domba tanpa gembala dia akan gampang tersesat. Yang kedua, dia mudah sakit. Sangat mudah sakit saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Domba itu kalau makan kekenyangan, dia suka apa? Tergeletak tidur di sebelah kanan. Kalau gembala nggak membalikkan dia ke belok kiri, saudaraku, maka dia akan terus berada di sebelah kanan kiri, saudaraku terkasih. Dan daerah saudaraku, domba akan mati lemas. Atau kalau ada binatang yang lain sangat mudah untuk menyakiti dia. Ngerti maksud saya, saudaraku? Jadi domba itu sangat betul-betul membutuhkan gembala pas hidupnya. Karena tanpa gembala dia selain dia mudah tersesat, dia akan mudah dan gampang sakit. Mudah diserang. Itu kan sama juga seperti kita sangat mudah sakit hati, benar enggak? Enggak ya? Bukan? Enggak ngaku maksudnya. Saudara kita terkasih di dalam Tuhan, tanpa gembala kita sangat mudah sakit. Ketika orang bilang monyet lu, saudara bisa tersenyum. Kenapa? Karena saudara bukan monyet. Ya enggak? Iya Pak ya? Goblok lu, saudara nggak perlu marah. Saudara dibilang goblok. Kenapa? Karena saudara bukan orang goblok. Iya Pak ya? Ada men? Tapi kalau saudara sudah terkasih dalam Tuhan, tidak ada Tuhan dalam hidup mimpi. Wih, monyet lu apa kau bilang? Kau belum tahu gimana Pak? Sebut 7 keturunan. Padahal nggak terlalu penting. Saudara kita terkasih dalam Tuhan, tanpa gembala, domba akan mudah mengalami kematian. Karena domba saudaraku tidak punya alat persenjataan untuk bisa mempertahankan diri. Tidak punya, saudara terkasih. Tapi sekali lagi saudara terkasih dalam Tuhan, ingin memberitahukan kepada kita ayat-ayat selanjutnya, apa yang dapat kita alami dan kita nikmati dengan ketergantungan kita kepada Allah, seperti Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala dalam hidupnya. Perhatikan ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua. Selama domba terus bersama-sama dengan gembalanya. Yang pertama dikatakan ayat yang kedua. Ayat kedua, dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan, ayat yang pertama, coba ayat pertama dulu. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Baru ayat yang keduanya menjelaskan. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang
yang tenang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau beritakan kepada saudara, selama kita domba terus bersama dengan Tuhan, membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu, dan membangun bahwa kebutuhan terbesar dari hidup kita adalah bergantung kepada Tuhan, maka saudara yang terkasih, sebagai gembala, Tuhan berjanji sebagai gembala yang baik. Yesus berkata bahwa Dia akan menjamin penyediaan makan dan minum kita. Dan Tuhan bilang takkan kekurangan. Kalau ada anak Tuhan, ngaku anak Tuhan domba, tapi hidup di dalam kekurangan, saudaraku, cukup loh. Ini dikatakan cukup berarti apa? Tidak kekurangan. Ada men? Kata firman apa? Cukup. Tapi kalau ada anak Tuhan selalu hidup di dalam kekurangan, saya mau katakan bukan salahnya Tuhan. Di mana Tuhan sebagai gembala? Tapi seringkali kita sebagai domba-dombanya Tuhan tidak menempatkan Tuhan itu menjadi sebuah kebutuhan terbesar dalam hidup kita, yaitu bergantung kepada Dia. Sebab kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup, Tuhan memberikan jaminan kepada saudara, makan, minum, kebutuhan pokok saudara, sandang saudara akan dicukupkan oleh Tuhan. Kok nggak ada amin? Kok pengen lebih ya? Tapi ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Dan yang kedua, saudara, selama saudara dan saya terus bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan ayat yang ketiga bahwa Dia menyegarkan jiwa. Perhatikan, Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bagaimana gembala menyegarkan jiwa saudara dan saya, yang dimana jiwa saudara itu sangat mudah letih, sangat mudah lemah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menyegarkan jiwamu, yaitu melalui perkataannya, yaitu melalui firman-Nya. Oleh karena itu sebagai domba, saudara yang terkasih, Tuhan bilang akan menyegarkan jiwa. Dengan apa? Dengan saudara dan saya mendengarkan suara gembala. Ketika domba-domba pergi makan, mencari rumput dan lain sebagainya, saudara yang terkasih, gembala akan memantau dan melihat domba-dombanya di mana. Dan dia mulai melihat, di mana itu si Acoy? Dombaku si Acoy itu kok agak Acoy. Iya itu ya. Disadar rupanya si Acoy. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan rasa aman dan nyaman seekor domba adalah ketika dalam kerumunan yang begitu banyak, ketika mereka makan dan berserah kemana-mana, ketika menikmati air, baik air yang segar maupun rumput yang hijau, yaitu mereka mendengarkan suara siapa? Suara gembalanya. Oh, ada gembala kita ada di dekat mereka. Tapi saudara terkasih, kalau mereka mendengar suara yang bukan gembalanya, maka apa yang terjadi saudara? Domba akan panik, lari, bingung kemana-mana saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena mereka tahu itu bukan gembalanya. Tapi saudara yang terkasih, ketika mereka mendengar gembalanya, mereka sangat tenang. Si Daud itu terkenal sebagai pemuji dan penyembah, suka bermain kecapi atau suka main gitar kayak JJ. Saudara yang terkasih, atau main ketipung seperti si Samuel, atau main drum seperti si Vanes, saudara, main keyboard seperti si siapa namanya? Justin. Main bass seperti si Loren, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, ketika dia mengembalakan kambing dombanya, saudara yang terkasih, Daud suka nyanyi. Dia nyanyi. Itu domba-dombanya rasa aman, tenang, nyaman. Kenapa? Oh, gembalaku tidak jauh. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, domba-domba itu merasa nyaman. Mereka tidak takut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang membuat saudara yang terkasih, dia menyegarkan jiwaku. Saudara bisa, jiwa saudara kan bisa segar di tengah-tengah keletihan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saudara memberi dirimu untuk mendengarkan firman Allah, memberikan dirimu untuk mendengarkan suara Tuhan, perkataan Tuhan, amin. Ketika
Tuhan, saudaraku. Jangan jadikan itu menjadi sebuah syarat untuk penerimaan Tuhan dalam hidup. Sekali lagi berhenti untuk itu. Ketika saudara baca firman Tuhan, jangan kau jadikan itu syarat untuk supaya Tuhan berkati engkau. Bukan, saudaraku. Tapi ketika engkau membaca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan di gereja, itu menolong membawa saudaraku, iya, Tuhan ada bersama dengan aku. Amin. Jangan pernah lalui harimu tanpa engkau mendengarkan firman Tuhan. Jangan kau tutup harimu tanpa engkau mendengarkan perkataan Tuhan. Itu akan menenangkan jiwa. Haleluya. Sama-sama kita baca ulang lagi 3, 2, 3 ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Selama kita terus bersama dengan gembala kita, yang ketiga saudara yang terkasih, ayat yang keempat dikatakan, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman itu adalah sebuah lembah di mana saudaraku seringkali gembala-gembala membawa domba-dombanya melewati lembah kekelaman itu, lembah bahaya. Lembah kekelaman itu adalah lembah di mana saudaraku terkasih jalannya sempit, kiri kanannya ada jurang, dan biasanya saudaraku yang terkasih di dalam tebing-tebing yang tinggi ada selalu binatang buas yang siap mengincar untuk menerkam apa yang bisa mereka terkam, termasuk domba. Dan gembala seringkali sengaja membawa ke sana, harus membawa ke sana karena apa? Karena di balik lembah kekelaman itu ada rumput padang yang sangat hijau dan air yang tenang. Amin. Seringkali saudara yang terkasih, kita harus mungkin melalui banyak tantangan, masalah, persoalan dan kesulitan dalam hidup ini. Jangan yang terjal. Banyak musuh yang siap untuk menerkam kita, saudara yang terkasih. Tetapi Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Kenapa saudaraku dikatakan sebab engkau besertaku. Haleluya. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seorang gembala, dia selalu membawa dua alat di dalam tangannya. Yang pertama itu gada, alat pemukul. Alat pemukul itu apa saudaraku? Mukul alat gada, jadi bukan untuk mukuli domba-dombanya, ngetak kepalanya, kepala ini domba goblok ini. Memang kamu bodoh, coba dikeplok-keplok sama Tuhan. Ngerti tidak maksud Tuhan? Jadi jangan saudara berpikir Tuhan suka ngetak-ngetak kepala saudara sampai bengkel di sini, akhirnya rontok semua rambut. Bukan, bukan, saudara. Bukan karena sering diketok kepalanya itu akhirnya tubuhnya jempol ke bawah, bukan. Ya gak saudara berpikir bahwa Tuhan yang suka mentak-mentak, ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Halo, itu bukan Tuhan saudara, itu bukan Tuhan kita. Kata mengizinkan artinya Tuhan menyetujui. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang buruk, yang jelek atas hidupmu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Bapa yang baik, dia sumber kehidupan, dia bukan sumber kutuk. Dia sumber jalan keluar, bukan jalan buntu. Dia sumber berkat, saudara yang terkasih, bukan sumber ketak-ketak kepala saudara dan saya. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu gada yang dipakai memukul musuh, bukan mukul domba-dombanya, mukul musuh, binatang buas. Sedangkan tongkatnya apa saudaraku? Tongkatnya ini untuk menarik. Kalau umpamanya ada dombanya sudah mulai agak ditarik pakai tongkatnya. Sini kalau lehernya ditarik. Sini jangan ke sana, ngerti tak? Ketika dia mulai terperosok jatuh ke jurang, pakai tongkatnya. Kenapa ngapain kamu di situ? Iya, dia tarik saudara kita kasih. Ya ngerti tak? Jadi ketika kau nangis, Tuhan aku begini, kenapa begini? Percayalah kau gembalamu itu, dia akan pakai tongkatnya, dia akan tarik saudara kita kasih. Haleluya. Amin. Tongkatnya akan menghibur saudaraku. Gadanya akan menghancurkan, melawan musuh-musuh saudara dan saya. Maka dia bilang, aku tidak takut bahaya walaupun aku berjalan dalam kegelapan, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur aku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Selama saudara bergantung kepada gembala, engkau akan menikmati jaminan bahwa saudara tidak akan pernah kekurangan. Jiwa saudara akan
akan disegarkan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara tidak akan pernah takut walaupun kau dalam lembah bayang-bayang maut, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Yang keempat, selama kita bergantung atau bersama-sama dengan gembala kita yang baik yang bernama Yesus itu, dia akan menyediakan. Perhatikan ayat yang keempat, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Dia bilang apa di sana? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara pernah mikir, menyediakan hidangan di hadapan lawanku, maksudnya apa sih itu? Saudara pun terkasih, biasanya dulu kalau dalam dalam kerajaan saudaraku, kan itu mereka ada punya kerajaan dan ada wilayah, dan biasanya kan dibentengi kan, pakai tembok yang apa dan segala macamnya. Terus ada beberapa pintu untuk keluar masuknya para musafir atau para pedagang. Biasanya kalau 2 malam itu pintu utama ditutup. Tapi ada pintu yang kecil yang disebut, kalau kita bilang itu pintu lubang jarum, saudara pun terkasih. Ada yang kecil, saudara pun terkasih. Jadi kalau ada musafir yang kemalaman, mereka bisa lewat dari pintu itu. Nah, dibilang di sini tuh bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Artinya apa, saudaraku? Biasanya ketika mereka bermusuh itu akan mengelilingi benteng kerajaannya itu, saudara. Dia akan mengelilingi, saudara. Nah, kalau bentengnya kuat, mereka nggak bisa. Apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka memutus stok rantai makanan. Jadi para pedagang, para pedagang yang ingin stok di stok. Dan lebih parahnya lagi, saudaraku, mereka biasanya itu menutup sumber mata air atau meracun sumber mata air yang menyuplai kehidupan orang yang ada di benteng itu, saudara pun terkasih. Nah, Tuhan bilang kayak gini, saudara. Daud bilang gini, Tuhan menyediakan apa, saudaraku? Hidangan di hadapan lawanku. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, saudaraku. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara bilang tidak lagi jalan keluar, tidak lagi ada harapan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, orang yang bergantung kepada gembala, dia akan menikmati pertolongan Tuhan. Dia akan menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil, Tuhan akan kerjakan untuk menyediakan hidangannya bagi saudara dan saya. Menyediakan pertolongannya bagi saudara. Yang terakhir, perhatikan ayat yang ke-6. Dia bilang kayak gini. Sama-sama kita baca ya ayat yang ke-2, 3 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini memberitahukan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan, kemurahan ini bicara tentang kebaikan hati Tuhan. Perhatikan, kebajikan dan kebaikan hati Tuhan akan apa, saudaraku? Mengikuti. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dibilang begini, kebajikan dan kebaikan hatimu akan menyertai aku sepanjang apa? Sepanjang umurku, dan aku akan diam bersama engkau dalam rumahmu untuk selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam hidupmu, engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, membangun semua paket apapun itu, saudaraku, baik itu ujian penyembahan, ketika engkau beribadah, ketika engkau konsel, ketika engkau berdoa, ketika engkau melayani, ketika engkau baca firman Tuhan, itu menjadi sebuah sarana buat saudara-saudara, menjadi sarana prasarana buat kita untuk membangun kepekaan tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Janji Tuhan sebagai gembala yang baik buat saudara, yaitu dibilang kebajikan dan kemurahan hatinya akan menyertai saudara seumur hidup saudara dan saya, dan kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan jaminan kepada saudara. Saudara bukan hanya menikmati kebajikan, kemurahan, kebaikan Tuhan selama saudara hidup di dalam dunia ini, tapi ketika kematian menjemput saudara dan saya, engkau akan bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya!
Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari Daud ini kita belajar bagaimana kita terus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan itu menjadi kebutuhan yang terbesar dalam hidupmu. Seperti Daud, karena dia menyadari tanpa Tuhan, tanpa gembala, dia akan mudah tersesat, dia akan mudah sakit, dan dia mudah atau gampang akan mengalami hal-hal yang mematikan ataupun melumpuhkan hidupnya. Tapi sepanjang kita bersama dengan Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan berikan jaminan kepada kita bahwa Dia akan memberikan kecukupan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera buat hidup saudara dan saya. Tuhan memberikan jaminan perlindungan buat saudara. Dan Tuhan berjanji akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang umur hidup selama engkau masih hidup. Dan bahkan ketika engkau kembali ke surga, kebaikan Tuhan tetap dilimpahkan atas hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian ini buat kita, yaitu satu hal yang kurindukan, selalu berada di dekatmu. Biarlah pujian ini menjadi ekspresi dan pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh mau selalu berada di dekat Tuhan. Saudara mau selalu berada dekat Tuhan? Mari bangun kesadaran tentang arti kehadiran Dia di dalam hidupmu. Saya percaya lemah akan Tuhan sembuhkan dan menghadapi jalan buntu. Tuhan akan bukakan jalan bagi saudara. Oke, saudara bilang sudah tidak ada jalan keluar, tidak lagi harapan. Tuhan mau lakukan mujizat atas hidupmu. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, itu yang akan Tuhan kerjakan atas hidup. Mari saudara terkasih katakan satu hal yang kurindukan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Sekali dikatakan hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu lebih dalam lagi. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi cinta Yesus, ku mengasihimu, mau lebih lagi. Amin. Teduhkan hati, teduhkan pikiranmu di hadapan Dia Tuhan, Dia Bapa, dan juga sebagai Gembala yang agung bagi setiap saudara dan saya. Dia ada bersama dengan kita dan Dia ingin menyampaikan kepada kita bahwa Dia Tuhan dan Gembala yang dikenal dan dipercayai oleh Daud. Sebagaimana Daud mengalami dan menikmati pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan, hal yang sama juga ingin Tuhan kerjakan atas hidup saudara dan saya. Mari saudara yang terkasih, jadikanlah Tuhan menjadi kebutuhan terbesar di dalam hidup. Jadikanlah Tuhan menjadi sumber
bersandar dan bergantung. Tuhan yang adalah gembala kita adalah gembala yang baik, yang sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran. Mari Roh Kudus Engkau membawa setiap umat untuk mengalami dan menikmati pengalaman bersama-sama dengan Engkau sebagai Tuhan, sebagai gembala, sebagai Bapa dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, aku bersyukur kepada aku memberkati setiap umat putra dan putri dengan pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Janji-Mu digenapi di dalam hidup mereka. Dalam dan demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jangan lupa sekali lagi hari Selasa komsel di rumah keluarga Fandu. Kita memberikan waktu kita untuk terus bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga saat ini berdoa bagi bangsa, negara, kota kami dan juga para pemimpin kami. Biarlah kiranya shalom, damai sejahtera Tuhan memerintah atasnya. Kami juga terus berdoa menyerahkan tempat kami di mana beribadah, yaitu kolam renang Taman Palem ini. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Cen-Cen dengan seluruh staf yang ada yang bekerja bersama dengan dia. Berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapak, bersyukur kami juga berdoa buat jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati dan terus melimpahi mereka dengan segala yang baik, baik secara rohani, jasmani maupun secara materi. Terima kasih Bapak, bersyukur, dan sebentar kami mau pulang. Kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk-Mu. Tuhan yang membuat Engkau berhasil dan beruntung dalam segala pekerjaan-Mu, segala pendidikan-Mu, rumah tangga, dalam rencana-rencana-Mu ke depan. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskan dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita melampaui segala kali terus memerintah, memelihara hati dan pikiran. Darah Yesus menutup bungkus dan melindungi Engkau serta para malaikat Tuhan ada berkemari sekelilingmu, menjagai, mengalihkan turun, membantu dan melayani Engkau. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus
Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus